Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Yulia Wulandari, NPM 2013052010, Prodi Bimbingan Konseling kelas B. Di sini saya akan menjabarkan 5 soal mata kuliah konseling lintas budaya untuk memenuhi syarat ujian tengah semester. Mari kita simak videonya. 1. Jelaskan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan konseling lintas budaya. Jadi, saya menemukan ada 10 faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan konseling lintas budaya. Kendala pertama adalah bahasa. Bahasa merupakan unsur yang paling dasar dalam kegiatan konseling lintas budaya. Perbedaan bahasa merupakan penghambat yang besar yang perlu diperhatikan dalam konseling lintas budaya. Hal ini mengingat bahwa percakapan merupakan alat yang paling dasar yang digunakan oleh konselor dan konseling. Di Amerika misalnya, diketahui sebagai bangsa yang berbahasa Inggris, akan tetapi berjuta-juta warga negaranya menggunakan bahasa lain. Di antaranya adalah mereka menggunakan bias yang berbahasa Inggris. Banyak di antara mereka menggunakan bentuk yang tidak baku dengan konotasi dan kata atau ungkapan-ungkapan bahasa silang yang sangat berbeda dengan bentuk bakunya. Hambatan bahasa harus dipecahkan jika ingin konseling berhasil pada waktu itu. Pada waktu itu hanya sedikit praktisi konseling bilingual atau menguasai 2 bahasa. Keadaan seperti ini juga terjadi di Indonesia, seperti masyarakat kita yang multi etnis. Hambatan ini bisa dijumpai jika konselor menghadapi seorang klien yang kemungkinan menguasai bahasa lain. Tingkat penguasaan bahasanya kurang, miskin kosakata, miskin dalam ungkapan, atau menggunakan dialek yang berbeda, dan seringkali antara konselor dan klien menguasai bahasa daerahnya masing-masing atau menguasai bahasa ibu. Di samping bahasa Indonesia, ada pun lebih jelasnya seperti berikut. 1. Tingkat penguasaan bahasa yang kurang. Ada beberapa orang yang memiliki kesulitan dalam menyusun kosakata dan tata bahasa yang biasanya dipakai oleh banyak orang, sehingga terkadang orang lain kurang mengerti apa yang diucapkannya dan dapat menimbulkan persepsi yang berbeda. Contohnya, konseling yang menyusun kata-kata yang kurang tepat, misalnya makan dia sudah, maka menimbulkan kebingungan bagi konselor untuk mengartikan atau menjelaskan ucapan tersebut. Kedua adalah miskin dalam kosakata. Seseorang yang memiliki kekurangan dalam pembendaharaan kata, contohnya seperti seorang konseling yang tidak bisa merangkai kosakata dalam mengungkapkan apa yang ia katakan, akan membuat konselor ataupun orang lain bingung dalam menerima atau mengartikan kata-kata tersebut. Masalah yang ketiga yaitu miskin dalam ungkapan-ungkapan. Contohnya, Pak Ijo tidak paham akan istilah kepala dingin. Dia menganggap arti kepala dingin adalah kepala yang tempel es batu, padahal arti kepala dingin adalah ungkapan untuk tenang dan sabar. Masalah keempat yaitu penggunaan dialek yang berbeda-beda. Misalnya nih, orang Sunda menggunakan kata kasep untuk memuji seorang pria yang tampan, sedangkan dalam bahasa Jawa, kasep berarti terlambat. Masalah keenam yaitu merasa menjadi etnis yang mayoritas, sehingga menganggap orang lain selalu memiliki kekurangan. Jadi ini seperti stereotip, yaitu seorang individu yang menganggap sukunya lebih baik dari individu yang lain. Masalah yang ketujuh yaitu perbedaan kelas sosial. Pada kelas sosial yang tinggi, cenderung orang berbicara dengan bahasa kelasnya yang tinggi dan sulit dimengerti oleh orang dengan status sosial yang rendah. Misalnya seorang motivator yang memberikan nasihat kepada audiensnya dengan menggunakan istilah-istilah asing, sehingga audiensnya merasa kurang paham dan bingung akan kegiatan motivasi tersebut, sehingga kegiatan tersebut tidak berjalan secara maksimal. Salah bahasa yang ke-8 yaitu usia.
Contohnya, guru menganggap murid kurang ajar karena membahas masalah onani. Namun, pada golongan muda, membahas soal seks bukanlah hal yang tabu lagi. Namun, sebagian guru menganggap membahas soal seks itu merupakan kegiatan bahasan yang kurang ajar, sehingga banyak golongan usia yang menjadi kendala terhadap adanya konseling lintas budaya. Masalah yang ke-8 yaitu latar pendidikan keluarga. Contohnya, konseling memiliki orang tua berlatar pendidikan yang tinggi akan dianggap menjadi golongan yang tinggi pula. Masalah ke-9 yaitu penggunaan bahasa gaul. Contohnya, konseling menggunakan bahasa gaul yaitu PHP, galau, atau yang lain, dan membuat konselor tidak paham tentang hal ini. Maka akan terjadi ketidaksambungan dalam komunikasi. Apalagi jika konselor merasa etnis mayoritas ada kecenderungan menganggap orang lain pasti tahu apa yang dimaksud. Ia lupa bahwa di antara siswanya tidak tahu apa yang dibicarakan. Selain itu, kenyataan adanya beda kelas sosial, usia, latar belakang pendidikan keluarga, dan sebagainya juga mempengaruhi beda bahasa. Penggunaan bahasa prokem atau bahasa gaul di kalangan remaja atau sekelompok tertentu juga merupakan hambatan yang nyata dalam proses konseling. Dengan adanya bahasa, konselor dan konseling dapat saling berinteraksi. Namun mengingat bahasa di Indonesia yang heterogen, pasti memiliki perbedaan bahasa antara baik bahasa verbal maupun non-verbalnya. Kendala ini bisa dijumpai jika konselor menghadapi klien yang kemungkinan menguasai bahasa lain, tingkat penguasaannya kurang, miskin kosakata, dan miskin dalam ungkapan serta menggunakan dialek yang berbeda dalam bahasanya dan menggunakan bahasa slang atau bahasa gaul. Hambatan yang kedua yaitu nilai atau value. Nilai menjadi kendala pelaksanaan konseling lintas budaya jika 1. Memaksakan nilai diri terhadap orang lain. Misalnya seorang konselor memaksakan konseling untuk melaksanakan sub-budaya konselor. 2. Memaksakan nilai golongan mayoritas terhadap nilai golongan minoritas. Nilai ikatan budaya merupakan rintangan penting dalam konseling lintas budaya. Menyoroti beberapa contoh tentang konselor secara tidak sadar memaksakan nilai-nilai mereka pada golongan minoritas. Misalnya salah satu laku yang sangat dihargai dalam proses konseling adalah pengungkapan diri atau self-disclose. Konselor percaya bahwa konseling lebih banyak memperoleh manfaat diri dari konseling jika mau berbagi pikiran dan perasaan yang tersembunyi. Tetapi mungkin saja klien tidak bisa menerima hal itu. Ini karena ia dididik dan terbiasa tidak menceritakan diri keluarganya kepada orang lain. Membandingkan terapis bangsa Amerika umumnya dengan orang-orang Amerika keturunan Cina. Kebanyakan terapis Amerika menghargai sikap terbuka, kompetitif, terus terang, dan mandiri. Sedangkan orang Amerika keturunan Cina melalui conditioning budaya belajar menghormati solidaritas, ketaatan pada peran yang dipegang konfirmatif dan setia dalam sistem kekerabatan. Di Indonesia tidak sedikit terdapat perbedaan nilai yang ada pada konselor dan nilai-nilai yang dianut pada klien. Klien menganut nilai dari kehidupan keluarga itu pun masih sering terdapat kesenjangan dengan orang tuanya, apalagi dengan konselor yang merupakan orang asing bagi klien. Kesenjangan nilai bisa juga terjadi karena antara konselor dan klien berasal dari latar belakang kehidupan sosial yang berbeda.
tingkat sosial ekonomi yang berbeda, usia, agama, dan suku, bahasa, jenis kelamin, dan sebagainya. Masalah atau hambatan yang ketiga adalah stereotip atau prasangka. Stereotip merupakan kendala soft counseling yang terbentuk secara lama, berakar, sehingga sulit diubah dan menjadi pola tingkah laku yang berulang-ulang. Hal ini dapat dipahami karena stereotip bisa menjadi hasil belajar, sehingga lama belajar makin sulit diubah. Apabila konselor menggunakan stereotip, maka mereka tidak bisa bersikap luas waktu merespon klien dengan segala kebutuhannya. Keadaan ini bisa menjadi parah jika klien juga mempunyai stereotip terhadap konselornya. Ungkapan-ungkapan stereotip misalnya, orang Solo itu halus, Madura itu keras, Cina itu pelit, Lampung itu keras, laki-laki itu hanya menggunakan logika sedangkan perempuan hanya menggunakan perasaan, anak remaja sukanya berhura-hura, dan orang yang memiliki tato cenderung dianggap menjadi orang yang jahat. Demikianlah itu beberapa stereotip yang sangat-sangat berkembang di kalangan masyarakat Indonesia. Stereotip itu bisa berupa kelompok dan bisa berupa perorangan. Ungkapan stereotip ini dapat terjadi karena individu itu beda jenis kelamin, beda kelompok usia, suku bangsa, kelas sosial, dan sebagainya. Perbedaan konselor dan klien dapat memberi peluang keduanya untuk terjebak dalam stereotip. Misalnya, konselor berasal dari Yogyakarta, sedangkan klien berasal dari suku Batak. Konselor berpendapat bahwa klien tersebut merupakan orang yang sangat keras dan tidak dapat diberikan nasihat secara baik-baik. Sedangkan klien beranggapan bahwa konselor cenderung memiliki sikap yang kurang tegas dalam menghadapi masalahnya nanti. Stereotip ini merupakan kendala konseling karena terbentuknya stereotip secara lama sehingga sulit diubah dan sering menjadi tingkah laku seorang manusia. Apabila konselor menggunakan stereotip, maka mereka tidak bisa bersikap luas pada saat merespon konseling dengan segala kebutuhannya. Hambatan yang keempat yaitu kelas sosial. Dalam proses konseling, tingkat perbedaan pengalaman antara konselor dan klien, persepsi dan wawasan mereka terhadap dunia dapat merupakan hambatan yang sangat besar. Konselor dari kelas sosial menengah mungkin kurang paham terhadap kebiasaan hidup klien dari kelas sosial bawah atau atas, sehingga pada dasarnya konselor tidak profesional hanya paham terhadap sifat konseli yang sejajarnya, hingga mereka kurang paham terhadap konselor yang memiliki kelas sosial yang mungkin di bawah mereka atau di atas mereka. Masalah yang kelima yaitu ras atau suku. Proses konseling itu sendiri bisa menimbulkan masalah bagi klien atau golongan minoritas. Kebanyakan sistem terapi menekankan pada pentingnya introspeksi, hal memikul tanggung jawab atas konsekuensi hidup dan perilakunya. Klien berhasil menemukan pemecahan masalah dan mengambil keputusan pribadi. Di pihak lain, klien golongan minoritas memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah orang yang tertindas. Mereka menunjuk lingkungan masyarakat di luar mereka sebagai sumber dari kesulitan mereka. Dengan demikian, banyak teori konseling bertentangan dengan esensi atau kenyataan yang mendasar identitas kelompok minoritas ini. Individu golongan minoritas sering menginginkan lebih banyak dari yang didapatkan atau diberikan oleh terapis atau seorang konselor. Biasanya golongan minoritas itu lebih cenderung ingin mendapatkan
solusi yang terbaik dari seorang konselor, karena mereka menganggap diri mereka itu minoritas dan merasa tidak aman. Keinginan berlebih ini misalnya mereka ingin campur tangan yang lebih banyak dan nasihat yang lebih konkret dari seorang konselor. Konseling bantuan keuangan, jadi misalnya golongan minoritas menganggap bahwa konselor juga bisa membantu dalam urusan keuangan mereka, dan bantuan yang untuk memperoleh pekerjaan. Jadi seorang konseling minoritas rata-rata menginginkan apa yang didapatkan dia itu menjadi solusi yang terbaik di antara yang lainnya. Dan sebagai konselor, kebanyakan mereka mengalami kesulitan dalam memberikan bantuan secara langsung semacam itu, karena memang bukan hak atau wewenang seorang konselor dalam seperti memberikan uang atau memberikan pekerjaan kepada konseling. Keadaan demikian ini menunjukkan kebutuhan akan hadirnya konselor lintas budaya. Hal ini mendasar bagi keterlibatan lintas budaya adalah pengakuan atas adanya identitas kelompok dan adanya perbedaan individu. Sikap toleran terhadap dua hal tersebut merupakan keharusan di Indonesia yang terdiri atas bermacam-macam ras, suku, dan menyebabkan variasi perbedaan yang sangat beragam. Perbedaan suku ini seringkali merupakan penghambat proses konseling, karena masing-masing suku memiliki kebiasaan, falsafah hidup, dan nilai budaya yang berbeda. Hal ini yang perlu dipahami oleh seorang konselor. Atas dasar kesadaran lintas budaya dimiliki oleh konselor, diharapkan ia dapat mengatasi hambatan ini. Di Indonesia terdiri dari bermacam-macam ras dan suku yang menyebabkan variasi yang berbeda dan perbedaan yang sangat mencolok. Perbedaan ini sangat sering terjadi menjadi kendala dalam proses konseling, karena masing-masing suku memiliki kebiasaan atau falsafah hidup yang berbeda. Hal ini perlu dipahami oleh konselor. Atas dasar kesadaran lintas budaya yang dimiliki oleh konselor, diharapkan ia dapat menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Hambatan yang kelima yaitu jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin antara konseling dan konselor juga dapat menghambat proses konseling, apalagi di antara mereka memiliki stereotip terhadap jenis kelamin tertentu. Nah ini, kalau kita memiliki stereotip yang tadi sudah dijelaskan di atas, stereotip apa? Stereotip itu adalah prasangka. Jadi kalau kita memiliki prasangka yang buruk terhadap jenis kelamin tertentu, biasanya akan menghambat adanya proses konseling. Stereotip terhadap jenis kelamin tertentu ini misalnya adalah seorang laki-laki biasanya hanya mengandalkan logika saja, sedangkan seorang perempuan hanya mengandalkan perasaannya saja. Dalam contoh nyatanya, misalnya seorang konselor perempuan yang memiliki klien seorang siswi pria atau laki-laki. Laki-laki tersebut atau siswa tersebut menganggap konselor wanita ini hanya mencari solusi dalam konteks perasaan saja dan tidak menyeimbangkan antara logika dan perasaan. Ini merupakan salah satu stereotip jenis kelamin. Dan hal ini juga terjadi ketika seorang konselor laki-laki memiliki klien siswi perempuan, di mana siswi perempuan tersebut pasti selalu beranggapan bahwa bapak ini tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah saya, karena bapak ini selalu menggunakan logikanya dalam menyelesaikan masalah. Sehingga jenis kelamin merupakan salah satu hambatan dalam konseling lintas budaya. Hambatan yang keenam yaitu usia. Usia merupakan hambatan dalam konseling lintas budaya, karena pada dasarnya masing-masing periode perkembangan memiliki kebutuhan, kebiasaan, gaya hidup,
hidup dan nilai budaya tertentu yang harus dipahami oleh konselor. Nah, perbedaan usia atau perbedaan usia ini sangat mempengaruhi terjadinya konseling lintas budaya, karena terkadang seorang konselor yang memiliki usia yang lanjut usia atau usia yang sudah tidak muda lagi cenderung mengambil keputusan atau memberikan solusi atau memberikan bantuan kepada konseli berdasarkan apa yang ia alami dan apa yang telah ia pelajari pada periode yang dulu, sehingga tidak dinamis seperti pada masa sekarang. Padahal kebutuhan konseli itu dipengaruhi oleh periode juga, karena setiap periode tentunya memiliki perbedaan masalah-masalah. Masalah selanjutnya yaitu preferensi seksual. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah seksualnya merupakan isu yang lazim menjadi bahan kajian dalam konseling. Itu perihal perasaan seksual, menyirat perasaan-perasaan itu ke dalam citra diri seseorang, dan membuat keputusan tentang bagaimana bertindak atas dasar perasaan dan jati dirinya. Proses ini cukup sulit bila orang memperoleh cukup banyak dukungan dari orang lain. Hal itu sangat membingungkan bila arah yang ditempuh berlawanan dengan norma masyarakat yang berlaku dan sangat dijaga kelestariannya. Homoseksualitas sangat bertentangan dengan norma sosial yang berada di Indonesia. Pergulatan individu mengatasi masalah identitas sosial homoseksual seringkali tidak mendapat dukungan. Hukuman yang dijatuhkan karena preferensi sosial seringkali teramat berat. Dari kejadian ini berkembang istilah homofobia. Kekuatan yang kuat tidak masuk akal terhadap homoseksualitas dan kaum homoseksual. Didorong oleh budaya yang dominan, itu merupakan usaha yang bertujuan menciptakan kontrol terhadap terjadinya kasus homoseksualitas. Walaupun ada bukti yang menunjukkan bahwa banyak orang gay yang sehat, penyesuaian pribadinya bisa mengikuti berbagai ragam gaya hidup yang cocok dengan kepribadiannya. Namun, menerima dan mempertahankan identitas dan gaya hidup gay dapat menimbulkan masalah karena adanya tekanan negatif. Orang gay, laki-laki dan perempuan mempunyai pengalaman bahwa mereka kurang peroleh bantuan dari konselor yang bukan gay. Hal ini mengevaluasi diri berkenaan dengan adanya faktor ini. Hal ini juga menunjukkan luasnya bidang konseling lintas budaya. Perbedaan budaya antara konselor dan klien dapat terjadi karena perbedaan preferensi sosial. Seperti juga perbedaan itu terjadi karena perbedaan ras dan latar belakang budaya etnis. Preferensi seksual di atas di Indonesia mulai samar-samar ditampakkan dan diakui oleh masyarakat. Walaupun ada yang sudah menikah dengan sama tenaga kerja wanita dari daerah negara lain. Jadi di Indonesia itu preferensi sosial merupakan hal yang sangat tabu, karena Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi sebuah kenormalan dapat memandang negatif preferensi sosial, seperti yang terdapat dalam beberapa negara, di mana baru-baru ini masyarakat daerah tertentu dikagetkan oleh penduduknya seorang tenaga kerja wanita yang menikah dengan sesama tenaga kerja wanita. Kenyataan bahwa masyarakat telah berkembang seperti ini berpengaruh terhadap pelayanan bantuan konseling. Jika suatu saat nanti terdapat klien yang mengalami kasus berkenaan dengan preferensi sosial. Preferensi sosial ini dapat menghambat konseling karena konselor tidak paham akan nilai-nilai klien tersebut. Apalagi mengingat bangsa Indonesia yang kulturnya merupakan kultur budaya yang sangat menjunjung tinggi adanya sebuah
kenormalan, maka preferensi sosial dianggap tabu dan rata-rata tidak didukung oleh negaranya. Dan masalah atau kendala yang terakhir adalah keadaan orang-orang yang cacat. Keadaan cacat merupakan salah satu penghambat konseling. Keadaan cacat yang dimiliki oleh seorang akan mempengaruhi perasaan, perilaku, sikap, kepekaan perasaan, dan reaksinya terhadap lingkungan. Nah, biasanya seorang konseli atau klien yang memiliki keterbatasan dalam fisik akan bersifat menutup diri dan merasa insecure dengan keadaan dirinya, sehingga menyulitkan seorang konselor untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan membantu klien tersebut dalam menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa bahasa dapat menjadi kendala sekaligus sebagai kekuatan dalam konseling lintas budaya? Nah, bahasa sudah kita bahas tadi di atas, bahwa bahasa merupakan hambatan pokok atau hambatan utama dalam pelaksanaan konseling lintas budaya. Mengapa demikian? Karena dapat kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang heterogen, yang mayoritas penduduknya itu bervariasi atau bermacam-macam, sehingga tidak memungkinkan sehingga pasti mungkin terjadi adanya perbedaan bahasa, karena bahasa di Indonesia itu bermacam-macam, seperti bahasa tradisional atau bahasa ibu mereka masing-masing. Namun bahasa pun dapat menjadi kekuatan jika masalah-masalah tadi seperti kurangnya kosakata, kurangnya ungkapan-ungkapan, seorang klien dapat memahami apa yang ia ucapkan, maka bahasa tersebut dapat menjadi sebuah kekuatan dalam proses konseling, karena pastinya bahasa akan dipakai dengan baik dan benar, sehingga proses konseling dapat berjalan secara efektif. Pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan konseling lintas budaya. Jadi apa aja sih prinsip-prinsip yang harus kita ketahui dalam proses konseling lintas budaya nanti? Pertama, ada teknik atau aktivitas para konselor yang semakin berubah, yaitu menyesuaikan atau menerapkan diri dalam lingkungan budaya yang berbeda. Dua, permasalahan dalam proses konseling cenderung meningkat jika antara konseli dan konselor terdapat perbedaan kebudayaan yang melebar. Jadi agar masalah perbedaan budaya antara konseli dan klien tidak melebar, maka kita harus mengetahui perbedaan budaya tersebut, budaya dari klien maupun dari kita sendiri, sehingga tidak ada pemaksaan dalam sub-sub budaya atau nilai-nilai budaya yang akan menimbulkan masalah yang semakin melebar nantinya. Ketiga yaitu permasalahan atau problem. Pola-pola perilaku bermasalah akan berbeda-beda dalam berbagai budaya. Nah, sebagai individu sosial yang mengetahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya, maka kita harus memahami budaya daerah teman-teman kita atau nanti konseling nantinya, karena pola-pola perilaku akan berbeda-beda sesuai dengan budayanya masing-masing, sehingga kita harus memahami agar proses konseling lintas budaya yang kita terapkan akan berjalan dengan maksimal. Keempat, norma harapan perilaku stres juga memiliki keragaman antara kebudayaan. Klien-klien dari berbagai budaya memiliki cara berbeda dalam penyelesaian diri. Nah, sekali lagi kita harus mengetahui dan memahami perbedaan budaya yang ada di sekitar kita, karena pada dasarnya seorang individu yang
dilahirkan dalam budaya tertentu biasanya memiliki keanekaragaman dalam penyesuaian diri, seperti orang Jawa yang mudah merasa malu atau orang Betawi yang mudah merasa akrab terhadap orang lain. Dan teknik yang terakhir yaitu konsep-konsep konseling dan pola-pola membantu berkaitan dengan kebudayaan. Lalu soal keempat yaitu apakah pengaruh personal dalam pelaksanaan konseling lintas budaya? Pengaruh personal dalam konseling lintas budaya merupakan hal yang sangat penting karena pengaruh personal merupakan tujuan diadakannya proses konseling. Pengaruh personal dari sudut pandang konseli itu antara lain konseli dapat memecahkan masalahnya pada dirinya sendiri sehingga nantinya konseli dapat menyelesaikan apa yang terjadi dalam hidupnya tanpa harus dapat bantuan dari seorang konselor. Kedua, konseli dapat menemukan potensi dalam dirinya secara optimal. Nah, ini merupakan salah satu tujuan diadakannya konseling lintas budaya, karena dengan adanya konseling lintas budaya yang maksimal atau optimal, konseli dapat mengetahui potensi atau bakat yang ia miliki nantinya. Sedangkan pengaruh personal pada konselor yaitu konselor dapat menyadari kesadaran budaya, sehingga seorang konselor dapat menghindari pemaksaan budaya pada klien dan menunjukkan empati budaya terhadap konselingnya, menghindari stereotip budaya, dan selalu fleksibel dalam memberikan intervensi dan tidak memaksakan salah satu budaya dalam proses konseling. Nah, seorang konselor yang mengetahui dan memahami perbedaan budaya pasti nantinya tidak akan hanya berpatokan pada satu budaya tertentu, dan pastinya akan mengetahui apa yang menjadi latar belakang budaya konseling sehingga konseling dapat diberikan penanganan sesuai dengan budayanya masing-masing. Pada hakikatnya, tujuan konseling lintas budaya yaitu membantu individu untuk dapat menolong dirinya sendiri dengan kemampuannya sendiri. Hal ini diharapkan jika konseling lintas budaya nantinya berakhir, maka diharapkan konseli dapat menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi. Selain itu ada beberapa tujuan lain dalam proses konseling lintas budaya, yaitu menolong individu agar lebih mengenal budayanya sendiri, menolong individu agar mengenal budaya orang lain dan nilai-nilai lain, serta menolong individu memahami bahwa budaya dan nilai-nilai setiap individu tidak selalu sama. Dan pertanyaan terakhir adalah apakah dasar konselor memilih keterampilan dan pendekatan yang digunakan dalam konseling lintas budaya? Jawabannya adalah konselor hendaknya tidak hanya menggunakan pendekatan psikologis, tapi juga harus memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti budaya. Salah satu dasar dalam pemilihan pendekatan dan keterampilan yang digunakan dalam konseling lintas budaya adalah bagaimana konselor dapat memahami bahwa yang menjadi konseling tidak sama satu dengan yang lainnya, sehingga pemilihan pendekatan dipengaruhi oleh konseling itu sendiri. Jadi kita harus memahami nih bagaimana sih sifat atau karakter konseling tersebut, sehingga sebagai konselor kita dapat mencari teknik atau pendekatan yang paling cocok untuk menangani masalah konseling tersebut. Dengan teknik atau pendekatan yang tepat, maka diharapkan nantinya proses konseling berjalan dengan maksimal dan tujuan konseling lintas budaya akan terwujud. Seperti yang kita lihat di lapangan bahwa terkadang konselor cenderung
kepada konseling untuk memahami latar belakang budaya yang dimiliki konselor. Nah ini kadang konselor bersikap egois, mereka tidak menyamaratakan budaya dan hanya mengembangkan budaya yang dimiliki oleh konselor dengan tidak melihat budaya seorang konseling, sehingga konseling mengalami penekanan dalam proses konseling. Sehingga kalau seperti itu biasanya proses konseling tidak berjalan dengan maksimal dan kegiatan konseling tidak memiliki tujuan yang jelas dan tujuannya tidak akan tercapai. Untuk menghindari kesalahpahaman, maka konselor harus memiliki kesadaran akan perbedaan yang terjadi agar konseling dapat merasa nyaman. Dan dapat disimpulkan dari hal di atas, maka dasar dalam pemilihan keterampilan yang digunakan dalam konseling lintas budaya adalah konselor lintas budaya pun hendaknya memahami aktualisasi diri seperti bahasa, stereotip, kelas sosial, dan sisanya dalam kondisi tertentu dapat menjadi sumber penghambat tujuan konseling. Demikianlah tadi beberapa penjabaran yang pastinya memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.